Selamat pagi, Mas Dwi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nah, Domba Bagus dulu sudah pernah ke sini ya. Iya. Nah, ini kita sekarang melihat perkembangan Mas Dwi nih. Iya. Ini kok sudah ada kandang baru nih. Ini kandangnya baru? Baru ini. Wih, kandangnya baru nih teman-teman. Ini untuk betina-betina penggemukan? Iya, untuk betina-betina penggemukan. Mantap sekali. Nah, ini kalau bagi yang belum melihat video Mas Dwi dulu pernah saya liput yang di kandang yang sebelah sana teman-teman. Nanti bisa dicari di YouTube saya, di scroll aja ke bawah, nanti dicari, nanti bakal ketemu Mas Dwi juga. Nah, ini kita melihat perkembangan. Sekarang populasi berapa Mas Dwi? 300 ekor. 300-an ekor ya? Iya. Wih, mantap sekali. Kalau ini domba-domba betina? Domba betina. Domba betina ini segmen pasarnya seperti apa Mas Dwi? Domba betina ini segmen pasarnya untuk banyak ya, konsumsi untuk sate, untuk rumah makan, dan untuk hajatan. Selain itu juga untuk akikoh. Tapi kebanyakan sate. Wah, akikoh juga ada yang betina? Ada yang betina. Juga ada, teman-teman. Nah, kalau kayak gini nih berapa lama panennya Mas Dwi? Tergantung kita itu mau manen berapa lama. Ya, kalau kita mau pengen cepet bisa, pengen agak panjang juga bisa. Itu tergantung bibit sama pakan. Kalau bibitnya itu memang kecil ya kita nggak memungkinkan untuk panen panjang. Kita panennya cuma 45 hari sampai maksimal 60 hari lah. Karena apa? Nggak bisa besar, kita juga realistis ke dombanya gitu. Terus yang kedua juga masalah pakan. Pakan itu kalau bagus ya 70 hari itu kalau dombanya besar sudah bisa dipanen. Oh, jadi semua tergantung ke bakalannya. Iya, bibitannya. Bibitannya ya? Iya, bibitannya. Nah, kalau Mas Dwi sendiri biasanya panennya berapa hari? Kalau rata-rata sih 60 hari. 60 hari. Nggih. Berarti 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan itu biasanya ambil bibitan bobot berapa Mas Dwi? Bobot rata-rata 15 sampai 16 kilo. Antara 15 16 kilo. 15 sampai 16 kilo. Pernah ambil yang di bawah itu enggak? Pernah 13. Itu bobot 13-an itu. Oh, bobot 13-an. 13 14 itu. Itu ada kendala-kendala enggak yang bobot yang kecil-kecil kayak gitu, Mas? Iya, ada kendala. Kalau bobot kecil itu satu ya tingkat penyelesaiannya itu agak lama ya karena masih butuh proses untuk mengembangkan diri. Jadi pengembangan diri. Jadi tidak langsung serta-merta kita isi langsung gemuk, enggak. Karena butuh besar juga gitu loh. Badannya butuh besar. Sehingga pakan itu mempengaruhi juga gitu loh. Nah, kalau di kandang teman saya itu dia itu ambil di petani-petani sekitar. Iya, intinya sih memperdayakan peternak sekitar. Ini juga sama, ini juga dari teman-teman yang sebagian besar dari teman-teman Nganjuk sini. Jadi kita timbang ya toh, nanti kita masukkan ke kandang sini, nanti kalau saya kelihatannya domba ini bisa lama ya saya penggemukan sampai 75 sampai 30 hari. Tapi kalau misalnya dombanya ini kecil ya toh, kita gemukan ya cuma sekitar maksimal 60 hari gitu. Kalau di teman saya itu ambilnya yang bobot 10 kilo itu sering ada kematian, banyak kematian gitu loh Mas. Iya, semakin kecil itu kan rawan kematian gitu loh. Ya sebenarnya ketika kita itu spekulasinya itu mengambilnya kecil memang murah. Ya. Tetapi perawatannya lebih sulit. Lebih sulit perawatannya. Kalau Mas Dwi dulu pernah seperti itu juga? Ambil ini kok murah kecil tak ambil yang kecil. Iya. Pernah memang ya? Seperti itu ya. Rata-rata kalau misalnya kita itu ngambilnya kecil memang dapatnya itu banyak ekornya. Nah, tetapi tingkat risiko kematiannya banyak gitu. Oh, gitu. Terus akhirnya sekarang punya SOP berapa di kandang minimal masuk berapa Mas? Kita enggak bisa ya, kita itu ngomong minimal enggak bisa, tetapi kita berupaya untuk di angka yang normal itu sebenarnya 14 kilo, 15 kilo itu gitu loh. Tapi kadang kalau kita beli memang dari supplier ya, satu mobil itu kan mesti ada beberapa yang bobot 10, 12 kilo, 13 kilo. Kalau kita kembalikan ya juga enggak, sudah datang kan, sudah nyampe kandang, enggak mungkin kita kembalikan. Gitu ya, mau enggak mau kita terima, tapi dengan catatan kalau nanti membawa lagi jangan seperti ini. Tapi namanya orang di pasar ya mungkin ya ketotan 1 2 kayak gitu loh. Oh, ini terlihat
karena kalau di pasar kan tiangnya kan nggak di kilo ya. Iya, ada di Maksudnya kilo dijogrok jogrok kayak gitu, ya. baru kita masuk di kandang itu Baru di kilo. Ya. Tapi sebenarnya enak mana sih beli itu yang kilo atau jogrok, Mas? Standarnya kalau kita itu perdagangan ya minak kiloan. Jadi antara pembeli ya fair, melihat timbangannya berapa, nanti kita jual juga timbangan berapa. Ketika nanti ada sebuah kerugian itu kita evaluasinya cuma di pakan. Oh, berarti pakannya kurang bagus kalau misalnya beratnya kurang maksimal. Ya. Makanya di depan tadi saya lihat ini. Iya. Lebih fair jual Kiloan. Jual kiloan lebih fair dan lebih baik, lebih gemuk ya. Oh, karena soalnya gini, konsepnya ketika kita itu beli kiloan ya toh, otomatis yang dijual itu mesti gemuk. Kalau kita itu menjual yang kurang gemuk, kan eman-eman. Ramah rugi ya. Masih bisa gemuk lagi. Masih bisa gemuk lagi. Terus kita juga rugi gitu loh. Nggak nutut sama pakannya kayak gitu loh. Nutut sama pakannya ya. Seperti itu teman-teman. Iya. Makanya yang kita jual ya memang dombanya memang harus gemuk-gemuk gitu loh. Kayak seperti ini kan baru 2 minggu ini kita masukkan. 2 minggu? Iya, baru masuk 2 minggu. Ini 2 mingguan teman-teman ini. Ini datangnya sudah cukuran kayak gini apa belum, Mas? Ya belum, kita cukur ya toh. Terus kita kasih obat cacing, kita kasih vitamin. Lah terus kita beri pakan yang bagus, insya Allah nanti ya pertumbuhannya sesuai yang kita harapkan lah. Nah ini kan datangnya belum dicukur. Ya. Itu Mas Dwi belinya jogrokan apa kiloan juga? Kiloan. Kiloan tetap ya? Ya, ya enggak, ya pernah ya namanya kita itu ya mana yang lebih datang ke tempat kita ya. Kadang ada yang menawarkan jogrok. Ya kita beli jogrok gitu loh. Enggak apa-apa gitu loh. Yang penting standarnya masih masuk, ya kita masukkan ke kandang kita. Oh, seperti itu. Iya. Nah, itu kalau biasanya ada bulunya kan? Iya. Nah, terus setelah dicukur itu tetap ada pengurangan. Berapa biasanya, Mas? Ya kalau kecil-kecil ya paling enggak ada berapa ya? Enggak ada setengah kilo. Enggak ada setengah kilo. Enggak ya? ada setengah kilo, cuman berapa on gitu ya? Iya, 3 on. seperempat lah. 2,5 onan 2,5 onan lah. Nah itu berarti bulu domba itu 2,5 on teman-teman. Rata-rata kalau di domba yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau yang besar ya ada setengah kilo ada setengah kiloan. Ada yang besar-besar. Nah itu bulunya biasanya dipakai apa, Mas Dwi? Kita kumpulkan bulunya, biasanya juga ada yang ngambil itu, ngepul itu. Ada yang ngambil ya. Iya. Nah ini biasanya kan ini ada juga yang beli kayak gini. Iya. Terus tiba-tiba dia sudah bunting dari pasar itu biasanya gimana, Mas Dwi itu? Ya enggak apa-apa, nanti kita sendirikan yang bunting. Terus nanti kalau misalnya ada yang butuh buntingan ya toh, kita nanti kita tawarkan atau kita jual ke orang yang butuh buntingan. Kalau tidak memang nggak ada ya kita sampai melahirkan gitu loh. Kita rawat sampai nanti keluar cempenya. Nanti kalau sudah keluar cempenya lah itu nanti kita jual bersamaan dengan babon plus anaknya gitu. Tapi itu lebih menguntungkan yang mana, Mas? Kalau dari segi percepatan keuangan lebih cepat yang tadi dapat bunting? Ya namanya harapan kita ya kalau bisa dapatnya nggak usah bunting-bunting gitu loh. Biar dan cepat bisa kejual. Tapi sebenarnya kalau untung ya tetap untungnya kalau kita rawat sampai keluar anaknya sih. Tetapi nanti kalau semua seperti itu namanya nggak pengembuan. Namanya breeding. Mantap sekali teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah kalau kayak gini bibitnya belinya berapa ribuan ini harganya? Ya ini kita itu kita kilo ya. Itu kita belinya kita kilo, nanti jualnya juga kita kilo. Kayak misalnya betina ini kiloan, antara ring harga 55 sampai 56. Kita enggak sama ya, situasional ya. Nah nanti ya jualnya juga di sekitaran itu 5. Berarti 55.000 per kiloan. Ya, sekitar itu. Gitu. Terus bobotnya tadi 15-an kilo. Iya. Nanti jual 2 bulan bobotnya sudah berapa, Mas? Bobotnya kalau 15 ya sekitar antara 23 sampai 25 lah. 23 sampai 25. 25 ya. Karena emang kayaknya segmen pasar satenya itu di bobot seperti itu ya? Iya, di bobot seperti itu. Ya 23 ke 25 itu ya? Iya, kita gini aja lah. Yang terjelek itu ya naik kita 6 kilo lah. Nanti selama 2 bulan. Itu yang selama 2 bulan 6 kilo 6 kilo yang. Berarti per bulannya 3 kiloan ya? 3 kiloan paling terjelek.
berarti ketemunya di 15, 6, ya 21, 22 lah. 22. Ya, itu. Nanti mentok-mentok di 25 itu ya. Iya. Nah, itu 25 itu juga ada beberapa ekor Iya. gitu kan. Walaupun dengan pakan yang sama, ya. Sama. Saya yang kemarin yang pojok sana itu 1 bulan naik 4,5 kg. Yang pojok mana ini? Ya, itu 3 kotak itu. Oh, kita lihat juga teman-teman. Ini kandang yang lama ini teman-teman. Nah, ini kandang yang lama di sini. Ini rata-rata 16 kilo. 16 kilo. Sekarang 1 bulan itu naiknya sudah 4,5 kilo. 4,5 kilo ya? Iya. Padahal jenisnya juga Lokal sama. sama. Nah, jenisnya sama teman-teman. Nah, kayak gini. Oh iya, ini udah bulat-bulat kayak gini nih teman-teman. Ini 1 bulan tanggal 22. 20? Tanggal 22. 1 bulan. 1 bulannya. Oh, iya. Berarti ini tanggal berapa ini? Tanggal 24 ya? Iya, berarti 1 bulan lebih 2 hari. 1 bulan lebih 2. Nah, ini itu ada timbangannya teman-teman buat ngecek. Iya. Ya, nanti ditimbang. Ini penimbangannya kemarin 2 hari yang lalu. Oh, setiap 1 bulan sekali ditimbang? Iya, dicoba lah ngetes. Nah, ngetes tapi disampling aja ya, Iya, berapa ekor gitu ya. Iya. Kotak berapa gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kita kembali ke sana aja, Mas. Iya. Kayaknya yang lagi makan soalnya dombanya yang di sini ini teman-teman. Kita cari gambar yang lumayan bagus ini. Nah, di sini aja teman. Nah, ini kalau kandang berapa ukurannya ini, Mas? Ini kalau kandangnya ukurannya 1 meter kali 1 meter. 1 meter kali 1 meter. Iya. Diisi berapa? 3, domba 3. Cuma 3? Iya, 3. Kenapa kok diisi 3 itu, Mas? Ya, 1 nanti kalau misalnya gemuk biar tidak terlalu sempit. Terus kalau misalnya nanti pergerakannya juga enggak terlalu banyak pergerakan, cukup untuk dia aktivitas. Tapi kalau kita isi 4, nanti kalau sudah gemuk ya toh, nanti terlalu sempit gitu loh. Tapi kalau kita isi 2, itu juga terlalu longgar gitu loh. Iya, makanya kita isi 3 gitu. Ya, kalau seperti ini, kalau sudah besar-besar seperti jantan, ini kebetulan jantan. Ini kan 3 sudah kayak sudah penuh ya, karena kalau sudah gemuk. Gemuk ya. Ya. Kalau kita baru ngisi kan longgar, kayak seperti ini longgar. Nah, ini longgar-longgar. Masih bisa muter-muter. Gitu loh. Nah ini sudah agak sulit muter nih teman-teman. Mungkin dia muter cuma pas minum aja. Iya. Minumnya di belakang sana ya? Di belakang. Nah, minumnya di belakang. Ini diisi 3 teman-teman. Ini betina-betina bobotan 15 kiloan, 14 kilo. Kalau yang ini enggak ada, yang ini 13-12 ini. Oh, ini 13-an kilo. 13-an, yang ini kecil ini. Ini kebetulan dari ternak, kita dijual ke kandang kita terima dengan harga kiloan. Terus ternaknya kelebihannya juga kok nggak dijual di pasar atau mungkin dijual dengan standar yang jogrok. Ya. Ini sering juga jadi pertanyaan. Ternyata ketika kita ternak itu kita beli dengan kiloan, ada harga kepastian. Harganya pasti, tidak tawar-menawar. Terus kedua, katanya lebih tinggi kalau kita beli kiloan gitu loh. Karena apa? Tidak seenaknya misalnya kita ngomong kita beli berapa gitu, kan ada harganya itu ada ketepatan gitu loh. Iya. Oh, misalnya kita jogrok ini harganya 2,5 juta. Iya. Ternyata besok yang datang bobotnya 15 iya, kilo, kita nggak tahu ya. Kalau kiloan sudah pasti. Sudah pasti. Kita timbang, terus harga satuannya berapa tinggal kalikan. Misalnya kita harganya 55, ini bobotnya 13 kilo ya tinggal kalikan. Iya. Gitu. Karena domba itu selisih bobot 3 kilo itu sudah beda sudah sekali beda ya? sekali. Wih, banyak sekali perbedaannya teman-teman. Beda padahal 3 kilo itu sudah posturnya sudah beda. Nah, Mas Dwi, kalau kayak gini nih, ini nanti panennya serentak atau gimana, Mas Dwi? Ya, kita juga lihat kondisi dombanya ya. Kalau memang dombanya itu sudah gemuknya full, ya kita panen gitu loh. Kita panen walaupun belum ada 2 bulan. Kita panen, kita panen serentak. Lah kita pilih yang memang benar-benar gemuk yang bisa kita panen gitu. Nah, kalau panen serentak itu dijual kemana ini? Ada, nah kita ada jagal juga ada yang terima. Banyak sih kalau untuk pengemuan betina kita nggak usah khawatir. Selama masih warung sate buka aman. Kan kebutuhan warung sate itu masih setiap hari kan kalau satu gitu. Iya, lebih dari 1. Yang ambil jagalnya atau warung satenya? Jagalnya ada, warung satenya juga ada. Itu dulu cara promosinya Mas Dwi gimana itu dulu? Kok bisa kenal warung sate kayak gitu atau jagal kayak gitu? Ya kita
lama-kelamaan kan berproses loh. Akhirnya kandang kita itu dikenal sama orang. Makanya teman-teman semua ya jangan bosan-bosan untuk berternak, karena lama-kelamaan ternak kita ya pasti dikenal sama orang. Nah, apalagi sekarang ada media, ada domba bagus. Jadi bisa diiklankan gitu diiklankan di domba bagus. Gitu teman-teman. Ya. Emang kalau masih pemula dan baru beberapa ekor ya emang kita agak sulit dulu. Agak sulit ya. Dulu pertama memulai berapa ekor, Mas? Saya mulai itu cuma 5 ekor. 5 ekor. Iya. Itu 5 ekor jualnya kemana itu waktu dulu? Ya kita di pinggir jalan, kalau misalnya Idul Adha kita itu ndak orang kesini ndak. Oh, jadi di itu apa namanya? Jalan-jalan raya kita tawarkan sama orang. Terus akhirnya orang itu kenal, oh ternyata di sana ada kandang gitu. Jadi dulu buka lapak gitu ya? Iya. Nah, buka lapak di jalan-jalan raya teman-teman. Iya. Nah jadi kalau zaman dulu tahun berapa Mas Dwi? Saya tahun 2000 awal itu 2012-13an. Wah, itu 2012 pas zaman-zamannya ditakut-takutin ada kiamat dulu itu. Rasanya ada film 2012 itu, dan itu saya belum main YouTube itu teman-teman. Iya. Jadi dulu belum ada YouTube ya. Iya. Masih peternak ini masih sedikit dulu kayaknya. Iya, iya. Ternak penggemukan tuh masih sedikit. Masih. Ya. Nah, dulu itu kenal peternak itu gimana dulu? Sebelum ada YouTube dulu gimana Mas dulu? Iya, kita dolan-dolan lah, silaturahim, pengen tahu, cari ilmu gitu. Terus akhirnya kenal dengan ternak sana, kita belajar. Dulu awalnya kita ya juga enggak sebanyak ini. Ya. Terus mulai banyak tahun 2016 gitu. Kita mulai mengembangkan pakan kering dan sebagainya. Dulu kita pakai pakan itu enggak kering seperti ini, pakan jomboran gitu. Oh, jomboran. Iya, jomboran. Lah, ini dekat pabrik tahu? Ya ada sih, kita cari pabrik tahu di sekitar sini. Kan dulu kan ya nggak ada media, maksudnya kenal peternak satu ke peternak lainnya itu gimana itu Mas? Ya kita melaluinya ya itu, kalau orang mulut dengan mulut gitu loh. Oh, di sana ada peternak? Iya, di sana dolan. Ya, dulu seperti itu. Kalau sekarang kan enak kan, ada YouTube, ada WA, ada Instagram dan sebagainya lah. Banyak. Jadi dulu ada TikTok juga. HP-nya masih apa dulu? HP masih Nokia kayaknya ya, yang masih rame Nokia. ya. Masih Nokia dulu teman-teman HP-nya teman-teman. 2012. Paling bater BBM kayak gitu ya. Nah, ini terus akhirnya ketemu pasar terus kenapa kok berani sampai 300 ekor ini Mas? Ya karena satu kebutuhan ya. Kebutuhan yang mungkin terus perlu penambahan. Lah orang-orang, saya kemarin dulu itu yang di kandang sebelah selatan ini cuman 200-an ekor. Nah ternyata setiap Idul Adha, setiap hari-hari biasa itu masih kurang gitu loh. Ya kita tambah gitu. Berarti permintaan pasar ya? Iya, permintaan pasar. Besar itu permintaan pasarnya permintaan pasar. Idul Kurban kemarin jual berapa Mas? 350-an. 350 ya. Nah, ini teman-teman 350 ekor cuma waktu kurban itu. Iya. Itu pembelinya area sini aja apa? Sampai mana Mas? Ya kita macam-macam ya, kita melayani, tapi yang paling banyak 70% itu dari Nganjuk sendiri. Dari Nganjuk. Iya, dari Nganjuk sendiri 70%, yang 30% ya kita di luar kota. Kita kirim ke luar kota. Ya ada yang dari Madiun, ada yang Ponorogo gitu. Ada yang sampai Sidoarjo dan sebagainya. Itu. Masyarakat Nganjuk sini korbannya sekarang sudah pada domba. Sudah domba. Oh, kan kebanyakan biasanya daerah Jawa Timur itu masih kambing. Iya. Makanya gini, nanti kalau mungkin banyak orang yang belum tahu ya bagaimana karkas atau daging di domba penggemukan ya. Kita nanti bisa kita coba gitu loh. Dagingnya seperti apa toh domba di Berkah Farm khususnya itu. Kita nanti bisa bandingkan lah dengan yang ada di luaran atau mungkin di pasar gitu. Kita bisa bandingkan kita dengan harga kiloan dagingnya nanti dapat berapa gitu. Kalau apa itu domba-domba kayak gini penggemukan betina-betina kayak gini ya Mas ya. Iya. Jadi keuntungannya berapa sih Mas bisanya? Ya kita ndak mulu-mulu ya. Ya, karena ini kan sayur tuh. Sayur itu ya banyak permintaan ya. Kalau kita sendiri ibaratnya ini beras.
Kalau orang kita makan itu berasnya ini, karena kan sayurnya ini yang kita makan, kebutuhannya yang selalu ada gitu loh. Lah, maka marginnya atau keuntungannya ya nggak bisa banyak gitu loh, karena seperti kebutuhan pokok dia. ya seperti kebutuhan pokok gitu loh. Ya, makanya kalau keuntungan ya kita nggak bisa ngomong banyak ya. Misalnya kita itu beli 55 bibitnya ya. Kenaikannya 6 kilo gitu loh. Lah kita tafsirkan itu pakannya sekitar 3.500 per hari. Perharinya. Ya, mungkin teman-teman bisa ngitung sendiri lah. 3.500 berarti sebulan 100.000 lah. Ya 100.000 lah. Berarti 2 bulan 200.000 ya. 200.000. Oh, nanti kalau naik 6 kilo dikurangi pakan, lah nanti ketemu itu. 6 kilo itu 300 Iya. berapa? Nah itu. Oh Iya. ya berarti kisaran 150.000 teman-teman. Iya. Itu selama 2 bulan tapi teman-teman Selama 2 dicatat ya. bulan. Jadi 2 bulan itu 150.000 berarti per bulan itu 7 Ya. ribuan lah. Nah, Ya nanti bisa melebihi itu tergantung sama gennya, sama dombanya, Ya. kenaikannya sampai berapa kilo. Kadang kan ada yang naik sampai 7-8 kilo gitu. ya. Itu bonus ibaratnya Ya ya. bonus itu. Jadi nggak bisa dipukul rata per ekoran teman-teman. Nggak bisa Tapi dipukul langsung rata. jualnya misalkan langsung 50 ekor lah itu nanti bisa Ya bisa dikalkulasi sendiri. Nah itu. Oke Mas Dwi, saya terima kasih ya sudah dibagikan ini Ya. tipsnya ini ya. Berarti tadi dombanya datang. Ya Terus kita berapa hari itu? 1 minggu. Jadi 1 minggu. cukur itu kalau sudah penyesuaian di kandang, tidak ada trouble, tidak ada masalah, tidak ada sakit, baru kita cukur. Ya. Lah domba datang itu kita kasih vitamin, kita kasih obat-obatan, misalnya obat cacing dan lain sebagainya itu kita masukkan, lah baru nanti kita beri pakan yang sesuai dengan pengemuan. Berarti domba datang, Ya. didiamkan dulu seminggu. Ya, Ya kan? ya kita domba datang kita kasih vitamin. Oh langsung dikasih vitamin? Iya kita kasih vitamin. Heeh. Selang 1 hari lah kita Itu kasih vitaminnya vitamin. berupa injek atau? Injek gitu, Injek, vitamin obat cacing Ya, dan sebagainya itu. divitamin. Terus seminggu dicukur. Dicukur. Setelah dicukur disuntik vitamin lagi nggak? Itu tergantung kondisional ya badannya ya. Oh, berarti datang langsung disuntik teman-teman. Datang disuntik. Ya bukan datang langsung disuntik, tapi besoknya lah. Besoknya, Kalau ya. kita langsung suntik kan ya Nah, ndak anu ya, apa itu berarti 1 hari. masih stres ya. Nah, berarti datang 1 hari disuntik. Ya. Terus 1 minggu dicukur. Dicukur ya. Nah, setelah dicukur nanti dilihat kondisinya badannya mana yang butuh tambahan vitamin lagi. Iya, Setelah itu tinggal kasih pakan tok. kasih pakan saja Oh, gitu teman-teman. Itu sampai panen sampai panen. udah Ya. nggak pakai obat-obatan lagi tuh. Sudah ndak? Ya kalau misalnya ada yang sakit ya kita obati toh. Yang sakit tinggal Ya yang kecuali ada sakit yang aja sakit ya. kita obati. Tapi kalau yang awal tadi menyeluruh semuanya. Menyeluruh semuanya. Nah, oke itu teman-teman sampai panen seperti itu prosesnya. Nah, oke Mas Dwi terima kasih ya Ya. sudah dibagikan itu. Kalau boleh ada teman-teman domba bagus yang mau main ke sini boleh? Boleh silakan teman-teman Alamatnya? semua ke Berkah Farm, alamat Dusun Tugu, Desa Mlora, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Nomor teleponnya 0852 317 34084. Mas ini kalau kita mau review habisnya kandang ini boleh nggak? Boleh, Ya, enggak ya. apa-apa. Nah ini habis ini. Nah setelah video ini besok kita akan menayangkan video tentang pembuatan kandang, ukurannya berapa, kayunya pakai apa, bahannya Iya. pakai apa, nanti habisnya berapa, terus populasinya berapa, nanti di video selanjutnya teman-teman. Jadi ikuti terus video domba bagus nanti agar teman-teman tahu perkembangannya seperti apa itu, agar tahu ya teman-teman. Oke bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.